Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safina. Shadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia, bahwa setiap ada awal pasti ada akhir. Bahwa manusia dalam kehidupan ini akan menemui ajal yang namanya maut. Kata Rasulullah SAW, al-mautu babun, bahwa kematian itu adalah sebuah pintu. Pintu dari mana? Pintu dari alam bekerja masuk ke alam tanggung jawab. Firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kematian yang sangat kita takutin itu dia akan datang kepada kita. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan la syarfan wala adlan, tidak bisa ditawar-tawar. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang, kalau ajal itu sudah tiba, maka dia tidak bisa dimajukan dan dimundurkan. Maka orang yang terbaik, kata Sayyidina Ali, adalah al-istidadu yaumir rahil, yaitu orang yang senantiasa mengingat untuk hari yang akan datang. Apa itu hari yang akan datang? Adalah kematian. Dalam Al-Quran dikatakan wa'budullah hatta ya'tiyal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang yakin. Apa itu yakin? Sesuatu yang pasti adalah kematian. Yang kaya akan mati, yang miskin juga mati. Pejabat mati, rakyat juga akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahkan kata Rasul, man mata bila zadin fakannama raqibal bahra bila safina. Siapa orang meninggal dunia tidak ada amal soleh, maka bagaikan orang menyeberang lautan tanpa kapal, tanpa perahu. Dapat kita bayangkan, di dunia saja yang hanya sebentar, hanya seumur kita, kalau kita tidak punya bekal dunia, susah dibuatnya. Apalagi nanti di akhirat yang sangat panjang abadan-abadan. Kata Sayyidina Ali, aku tidak takut di dunia, karena di dunia banyak saudara, susah bisa ada yang bantu, gak punya bisa pinjam. Tapi ketika kita di akhirat, ketika kita di alam barza, tidak punya bekal amal ibadah, mau minta tolong kepada siapa? Mau minta bantu kepada siapa? Sedangkan kata Rasul, yutba'ul mayyitu salasun, yang mengikuti mayit itu adalah tiga. Yang pertama ahluhu, semua ahlinya mengikutinya. Wa maluhu, dan hartanya mengikutinya. Dan yang ketiga adalah wa amaluhu. Fayarji'u asnani wa yabqa wahidan, pulang yang dua. Setelah ahli kubur dikuburkan, 7 langkah yang menguburkan pulang, maka ahli kubur dibangkitkan oleh 2 malaikat Munkar dan Nakir, dan dia akan diinterogasi, dia akan ditanyakan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma imamuka, siapa imammu? Wa ma kitabuka, apa kitabmu? Maka kalau dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kata malaikat, nom kanomil arus, tidurlah kamu di alam barzah sampai menjelang hari kiamat. Maka dari itu bekalah diri kita, sertakan dalam hidup kita Allah Subhanahu wa ta'ala, sertakan dalam hidup kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku.
Maka kata Rasul, man arada yanzuwa min adzabil qabri, siapa orang yang ingin selamat ketika masuk ke lubang kubur, bekali diri kita ini dengan 4 perkara. Perkara yang pertama, muhafadhatus salat, jaga salat yang 5 waktu. Salat wajib, salat sunnah dikerjakan, apalagi laksanakan salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asya ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang kedua, tilawatil Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW, baca oleh kita, maknai oleh kita, amalkan dalam kehidupan sehari-hari, juga dakwahkan. Makanya kata Rasul, alimu auladakum bil tilawatil Quran, ajarkan anak-anakmu senantiasa membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah as-sadaqah, berinfak, bersedekah. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mit'a habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Harta yang diinfak, sedekahkan di jalan Allah, dia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 dibalas dengan 10 dikalikan lagi 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah lipat gandakan. Mana qasamin malin bal yazdad. Kata Rasulullah, jangan khawatir, harta tidak akan habis dengan disedekahkan. Dia akan bertambah berkah, bertambah banyak, juga akan bertambah kecintaan saudara-saudara kepada kita. Kata Rasul, hadu tahabu, saling kalian memberikan hadiah, pasti akan timbul kasih sayang. Wa ma anfaqtum bisyai'in fa huwa yukhlifu, dari segala sesuatu yang diinfak, sedekahkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kasratuz dzikr, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal amilin. La ilaha kalimat yang hak. Hidup engkau akan selamat dengan kalimat itu, mati engkau akan selamat dengan kalimat itu. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan engkau akan dibangkitkan nanti pada hari mahsyar bersama orang yang beriman juga dengan kalimat la ilaha illallah.